Kenapa ya nggak ada satu orang pun yang mau kasih tahu hal emas ini kepada kamu? Padahal ini benar loh. Yuk kita bahas. Ini seru nih. Nampar banget. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, ada banyak kisah dalam hidup saya itu pasti sama dengan kisah kamu. Coba sekarang saya langsung tanya ya, jujur deh. Pernah gak sih diri kamu menjadi orang tuh heran? Heran? Herannya kenapa mas? Kok bisa ya ada orang yang baru melakukan hal-hal kecil di mata saya, orang itu sudah dipuji hebat sama orang lain. Tapi kenapa dengan diri saya? Saya ini udah jadi orang berusaha loh mas sesempurna mungkin. Saya ini sudah berusaha loh mas jadi orang tuh sebaik mungkin. Tapi kenapa ya kok diri saya selalu kalah sama adik saya, sama kakak saya? Tapi kenapa ya kok diri saya selalu kalah mas di kantor sama anak baru masuk padahal saya udah lama kerja di kantor? Atau mungkin kenapa sih kok saya gak pernah bisa memuaskan orang-orang yang saya sayang? Apakah saya terkutuk? Pernah gak kamu berkata seperti itu? Kalau emang kebetulan banget kamu baru-baru aja memikirkan hal seperti itu dan merasa bahwa kok lagi-lagi video ini relate banget ya mas sama saya, beruntung. Hari ini kita akan menjawab itu semua dengan penjelasan yang logis yang bisa jadi belum pernah dikatakan siapapun kepada kamu. Padahal ini benar, ya. Jadi sekarang saya akan langsung bacain aja nih topik di aplikasi Quora seperti biasa. Yang mana kisah ini betul-betul inspiratif. Saya hanya akan bacakan intinya saja dan habis itu langsung saya memberikan sebuah jawaban emas yang sesuai dengan perkataan saya tadi. Gini loh ceritanya. Jadi singkat cerita, dia ini berkembang menjadi seorang anak yang depresi teman-teman. Kasian banget. Dia udah bolak-balik ke psikiater, udah bolak-balik ke psikolog. Sembuh sih, tapi itu cuma sementara. Sembuh sih ketika minum obat, tapi akhirnya dia takut ketergantungan, memilih untuk berhenti deh. Ketika dia berhenti, ketika dia selesai ngomong sama psikolog, beberapa bulan kemudian apa yang terjadi? Betul, dia kembali menjadi manusia yang sama lagi, depresi lagi seperti sebelum berobat dulu. Dari situ akhirnya saya memutuskan teman-teman sebagai seorang sahabat kamu, ini kayaknya bukan penulis di Quora aja deh yang ngalamin. Ini kayaknya kamu, iya, diri kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan juga pernah atau jangan-jangan sedang mengalami hal ini, mohon maaf dalam hidup kamu belakangan ini. Bener ya? Ya udah. Sekarang saya ingin memberitahu rahasianya dan bagaimana cara yang logis untuk mengobati kamu tanpa minum obat apapun. Tahu nggak caranya gimana? Simple. Teman-teman, dengerin ini baik-baik, ini benar dan ini kenyataan ya. Kamu bakal jadi hebat bukan karena kamu harus sempurna. Saya ulangi dulu, ini bagian yang penting. Diri kamu, diri kita bakal jadi manusia hebat bukan karena kita sempurna. No. Kita bakal jadi hebat di mata orang yang tepat. Titik. Setuju nggak sampai sini? Saya ulangi lagi ya. Kamu tuh dari sananya udah hebat kok. Diri kamu tuh gak salah apa-apa. Diri kamu tidak cupu sama sekali. Diri kamu tidak payah sama sekali. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu menakjubkan. Cuman sayangnya, selama ini yang kamu izinkan untuk memberi nilai kamu adalah mohon maaf orang-orang yang salah dalam memandang kamu. Sementara orang-orang di luar sana tuh masih banyak loh yang belum kamu kasih kesempatan. Kasih kesempatan apa mas? Kasih kesempatan untuk melihat kamu. Untuk melihat kamu apa adanya. Dan percaya sama saya, diri kamu itu akan dinilai hebat sama orang yang memang dari sananya sudah percaya bahwa kamu tuh hebat. Jadi bahasa gampangnya gini, yang harus berubah tuh bukan kamu, tapi orangnya. Siapa sih yang kita izinkan untuk menilai kita? Saya ulangi. Selama ini kamu tuh salah. Kenapa diri kamu memaksa diri kamu sendiri untuk berubah sih? Sampai kamu capek kan? Sampai kamu marah-marah sendiri, nangis-nangis sendiri, bahkan mohon maaf. Berapa kali diri kamu nyakitin tubuh kamu sendiri tuh? Mau sampai kapan? Berhenti ya.
Kamu tidak boleh berubah dan kamu tidak perlu berubah. Kamu cukup percaya bahwa diri kamu itu spesial. Bukan karena kamu ingin memotivasi diri, bukan. Tapi karena memang dari sananya kamu udah spesial lagi. Cuman sayangnya, diri kita mengizinkan orang yang salah untuk memberi penilaian sama kita. Coba, sekarang renungin, bener nggak? Ingat, siapa aja orang yang selama ini nganggap kamu payah? Boleh nggak saya tebak? Pasti orangnya sama. Orang yang nganggap kita payah itu pasti orangnya itu lagi, betul gak? Coba renungin, betul gak? Lihat hidup kita deh, lihat hidup kamu. Nah, itu tuh masalahnya. Kita memaksa diri kita untuk berubah jadi sempurna. Sementara kita gak tahu bahwa yang harus dirubah tuh bukan kita. Orang itu diganti orangnya. Karena sehebat apapun kita, kalau dari sananya orang itu sudah menganggap kita payah, kita akan selamanya payah di mata orang itu. Betul nggak? Renungkan deh. Renungkan. Saya tidak ingin berteori-teori belaka di sini. Lihat hidup kamu, renungkan hidup kita. Betul atau tidak? Orang yang selalu menganggap kita payah, pasti orangnya itu lagi. Benar? Nah, sekarang dari sini saya ingin memberikan kamu sebuah petuah emas yang betul-betul merubah hidup saya dan banyak orang yang saya tolong. Gini loh. Orang itu memandang kita sesuai dengan apa yang dia yakini. Apapun yang dia yakini dalam hidup dia, itu nggak bisa kita rubah, teman-teman. Kita nggak bisa merubah keyakinan orang. Contoh, misalnya kamu nih, cewek nih rata-rata. Perempuan itu paling selalu sensitif kalau urusan bentuk badan. Ada banyak perempuan yang curhat sama saya, mereka tuh jadi nggak pede, insecure. Karena apa? Dipandang selalu fisiknya tuh punya kekurangan sama orang. Dia udah berusaha diet, dia udah berusaha makan banyak kalau yang merasa terlalu kurus. Tapi tetap aja ada orang yang melihat dia seperti orang yang salah terus, jelek terus. Sampai akhirnya saya bilang, persis seperti di video ini. Kamu tuh rubah bukan diri kamu. Yang dirubah tuh orang-orangnya. Cari orang lain, lingkungan baru. Tahu nggak begitu saya ngomong gitu apa yang terjadi? Rata-rata orang-orang itu nangis. Nangis terharu karena apa yang saya katakan itu bener. Walaupun mereka belum ngelakuin kayak kamu nih, baru mendengarkan aja udah ngangguk-ngangguk kepala bahwa oh iya ya, bener juga mas, betul ini. Begitu saya suruh dia cari orang baru, lingkungan baru, tahu nggak? Dia baru menyadari ternyata yang bodoh selama ini bukannya orang lain, tapi diri dia sendiri, diri kita sendiri. Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Saya mau tanya sama kamu. Kamu selama ini udah bosan belum sih dianggap rendah? Kamu selama ini udah pusing belum sih berusaha merubah diri menjadi seperti yang orang lain mau terus? Mau sampai kapan coba? Halo? Mau sampai kapan kamu merubah diri kamu menjadi seperti apa yang orang lain mau? Saya ulangi ya. Kamu itu udah pinter, kamu itu sudah hebat, kamu tuh sudah luar biasa. Diri kamu tidak perlu berubah jadi orang lain. Kamu tetap jadi kamu aja udah oke banget. Tuhan itu menciptakan kamu spesial loh, sangat spesial. Tugas kamu hanya cuma satu. Apa itu mas? Jangan izinkan orang lain untuk menilai kamu. Kalau kamu tahu dia orang yang tidak bisa menghargai kamu, tidak bisa menghargai kita. Titik. Setuju nggak? Iya kan? Kalau kita tahu nih orang ngeremehin saya mas, ini orang kok ngomonginnya toksik mulu sama saya. Udah, setiap kali ketemu dia kamu cabut. Cari orang lain. Dan kamu pegang ucapan saya. Seperti apapun bentuk fisik kamu, seperti apapun karakteristik kamu, seperti apapun perilaku kamu, akan ada dua orang. Yang pertama akan selalu ada orang yang tidak suka sama kamu sehebat apapun dan sebaik apapun kamu. Di satu sisi ada loh orang yang selalu suka sama kamu, respect sama kamu, menghargai diri kamu apa adanya walaupun kamu punya banyak kekurangan. Sekarang pilihannya ada di tangan kita, ada di tangan kamu. Diri kita mau buka diri untuk orang yang mana, untuk kelompok yang mana, untuk lingkungan yang mana. Lingkungan, kelompok, atau orang yang tidak menghargai kita, atau lingkungan, kelompok, orang yang mau menerima kita walaupun kita punya kekurangan. Pilihan itu di tangan kamu lagi, bukan di tangan mereka, di tangan kamu.
Masuk akal gak? Nah, sebentar. Saya tahu pertanyaan kamu berikutnya gini. Mas, ini masuk akal banget. Saya setuju banget dengan ini. Tapi, ya ada tapinya nih. Susah, Mas. Susah loh mencari orang-orang yang betul-betul bisa menerima kita. Nyari orang-orang aja udah susah, apalagi nyari sekelompok orang, nyari lingkungan baru yang bisa menerima kita tuh susah, Mas. Jadi kayaknya gak segampang itu, Mas, prakteknya. Betul gak? Jawaban saya 100. Betul. Nah, kalau gitu saya harus ngapain? Cukup kamu lakukan satu hal. Apa itu, Mas? Enjoy aja hidupmu. Hey, enjoy aja lagi. Dinikmatin. Saya nggak nyuruh kamu harus langsung ketemu orang yang tepat. Saya tidak menyuruh kamu harus langsung ketemu lingkungan yang tepat. Saya menyuruh kamu nikmati hidup kamu ketika ada orang yang mengkritik kamu, ngeledekin kamu, ngerendahin kamu seolah-olah kamu gak sempurna. Ingat pesan saya di video ini, bukan salah kamu, tapi dia yang tidak bisa menghargai kamu. Dialah yang tidak berhak seharusnya ada dalam hidup kamu. Jadi begitu digituin lagi, inget video ini atau tonton video ini lagi, habis itu ngapain? Enjoy aja, nikmatin hidup. Udah, bukan salah saya, bukan salah gua, maju lagi dah. Kan gitu. Iya kan? Coba senyum deh. Nah, enak kan senyum? Ngapain mikirin orang-orang yang gak bisa menghargai kita? Betul gak? Jadi selama ini gini loh, kamu tuh selalu ingin merubah diri menjadi seperti yang mereka mau sampai kamu capek kan? Udah deh, itu gak bisa. Kamu gak akan bisa memuaskan semua orang. Saya ulangi, kita sebaik apapun, sesempurna apapun tidak bisa memuaskan nafsu, keinginan semua orang. Orang pengen kita jadi kayak A, kita jadi A. Nanti di mata orang lain pengen kita jadi B, terus kita jadi B. Jadi C, jadi D. Lama-lama muka kita jadi kayak huruf Z, stres. Loh iya toh? Ketawa. Emang bener gak? Coba lihat muka kamu di kaca. Kayak huruf Z gak? Stres. Kenapa stres? Karena mikirin orang lain tuh harus saya gimana sih? Saya tuh harus ngapain lagi sih? Kok salah terus ya di mata pasangan? Kok salah terus ya di mata teman? Kok salah terus ya di mata rekan kerja? Kok salah terus ya di mata lingkungan saya? Jadi sekarang kamu janji ya, nomor 1. Kalau ada orang yang tidak menghargai kamu, janji untuk berhenti menyalahkan diri kamu. Karena ini semua bukan salah kamu. Di mata orang yang tidak bisa menghargai kamu, sesempurna apapun kamu tetap akan salah di mata dia. Oke? Langkah kedua, sebisa mungkin cari orang baru, lingkungan baru, pelan-pelan aja. Gak usah harus besok ketemu baru. Kalau belum bisa, cara ngobatinnya gini loh. Tonton video ini berulang kali supaya kamu tersadarkan lagi. Tapi pelan-pelan sambil buka lembaran baru ya. Kalau di tempat kerja pelan-pelan resign, cari tempat baru. Nanti kalau udah dapet resign pelan-pelan secara sopan. Masuk akal kan? Kalau pasangan, coba kamu kasih kesempatan satu lagi. Kalau setelah dikasih kesempatan satu lagi, dia masih gituin kamu, cari yang baru ya pasangannya ya. Putusin baik-baik. Atau kalau kamu udah nikah nih ya, coba diskusi pelan-pelan sama pasangan kamu. Kalau belum bisa, ajak pemuka agama kamu ngobrol, minta kesimpulan. Kalau belum bisa juga, minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kalau masalah keluarga, Mas? Kalau orangnya itu adalah keluarga saya. Nah, kalau orang yang bisa atau tidak bisa menghargai kamu adalah keluargamu sendiri, sekarang umur kamu berapa? Kalau sudah di atas 20, kamu berhak untuk hidup mandiri, secara mandiri, jauhi mereka, tapi tidak boleh memutuskan silaturahmi terhadap mereka. Benar, ngekos aja sendiri, kamu nikmatin hidup kamu sendiri, tapi jangan lupa kunjungi orang tua secara rutin. Bilang kamu mau hidup mandiri. Dari situ kamu berkembang menjadi pribadi kamu yang murni tanpa harus ada toksik dari orang-orang yang tidak baik terhadap kamu. Masuk akal gak? Ya, jadi apapun yang jadi masalah kamu, gak usah berpikir bahwa besok harus langsung pergi. Tidak. Ketika kamu belum bisa pergi, obatilah diri kamu dengan menonton video ini berulang kali. Resapi, kemudian pikir deh, bukankah apa yang saya katakan ini benar? Dan kamu janji ya, selalu ingat pesan saya, bahwa kamu tercipta sudah menjadi manusia yang dari sananya spesial.
Hanya saja, sayangnya kamu memberikan orang yang salah untuk menilai kamu. Itulah letak kesalahan kamu satu-satunya. Obati ya pakai video ini. Tonton lagi dari awal. Rasakan deh perbedaannya ya. Ini spesial buat kamu. Oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya. Kalau belum subscribe, subscribe boleh di Pagar Kehidupan karena banyak video keren yang seperti ini yang pastinya nolongin kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.